Assalamualaikum, hai anak-anak semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Fitria Ros. Hari ini Bu Guru akan mengajarkan materi matematika kelas 5, masih tentang statistika dalam hal menyajikan data. Nah, hari ini kita akan belajar tentang diagram garis. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita belajar yang cara kelima, yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensinya antara satu dengan yang lainnya. Kegunaan diagram garis adalah untuk melihat tingkat fluktuasi dari suatu data. Fluktuasi itu adalah kenaikan atau turunnya suatu data. Jadi bisa dilihat melalui diagram garis tersebut. Lalu diagram garis ada yang dibuat dari data tunggal dan ada juga yang dibuat dari data ganda. Tunggal itu berarti satu ya anak-anak garisnya. Kalau data ganda berarti garisnya lebih dari satu, bisa 2, 3, atau seterusnya. Nah, ini adalah contoh dari diagram garis yang data tunggal. Jadi dia hanya ada satu garis saja seperti itu. Nah, kalau yang ini adalah diagram garis dengan data yang ganda. Di situ ada 3 warna, berarti datanya ada 3. Ada yang warna merah, hijau, dan biru. Ya, dan di situ sudah terlihat ya masing-masing keterangannya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Bagaimana sih langkah-langkah membuat diagram garis? Nah, yang pertama, pasti kalian akan diberikan sebuah data. Data ini bisa didapatkan melalui pengumpulan data yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Di sini ada tabel. Judul tabelnya adalah tabel data penjualan buku toko merah putih. Di situ ada bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Lalu ada frekuensinya atau banyak buku yang terjual. Di bulan Januari ada 5, di bulan Februari ada 4, dan di bulan Maret ada 7, serta di bulan April ada 10. Nah, bagaimana kita membuat diagram garisnya? Pertama, buatlah sumbu mendatar. Mendatar itu horizontal ya, dan sumbu tegak yaitu vertikal. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian beri judul nanti ya. Nah, seperti itu. Lalu kita buat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, yang kedua, tuliskan nilai atau nama pada sumbu yang mendatar. Jadi di bawah ini kita tulis yang di sini misalnya Januari, lalu yang di sini Februari, sini Maret, yang di sini adalah April. Nah, di sini diberi keterangan yaitu bulan ya dalam kurung. Oke, sudah. Sekarang yang ketiga, tuliskan frekuensi atau jumlah data pada sumbu tegak serta label keterangan. Ini seperti diagram batang kemarin, kalian bisa pakai kelipatan atau urut ke atas. Nah, sekarang kalian lihat tabelnya. Di situ paling banyak adalah 10. Jadi kalau bisa kalian langsung aja tulis, tidak usah kelipatan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ingat ya, gambarnya harus bagus dan rapi. Jangan seperti Bu Guru, kalian harus pakai penggaris. Oke, kalau sudah seperti ini, yang keempat adalah buatlah titik-titik sesuai masing-masing data dan frekuensinya. Kita lihat bulan Januari. Januari itu ada 5, berarti titiknya ada di sini ya. Anak-anak, kalian boleh pasang garis putus-putus seperti ini, lalu diberi titik seperti ini. Oke, lalu Februari itu 4. Kalian boleh bikin titik-titik seperti ini.
Bulan Maret itu 7 itu di sini. Bulan April itu 10 itu di sini. Kalian boleh bikin titik-titik seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tariklah garis dari yang bulan Januari dulu. Januari ke Februari, tarik, set. Setelah itu tarik yang ke Maret, baru tarik ke April. Jadi deh, nah terlihat bukan? Jadi melihat fluktuasi itu, Januari itu tinggi, Februari turun, tapi Maret April dia naik terus, kayak gitu. Itu namanya fluktuasi. Ya anak-anak, oh iya, tadi jangan lupa yang di sini tulisnya adalah frekuensi atau banyak buku terjual. Kalian boleh tulis itu. Nah, seperti ini ya. Jangan lupa jarak antar Januari ke Februari ke Maret ke April tuh harus sama, sehingga nanti bagus ya. Lalu jarak antara angka 1, 2, 3, 4, 5 ini juga harus sama. Misalnya 1 cm, semuanya juga harus 1 cm supaya nanti bagus. Oke, sudah. Jangan lupa beri nama dan judul diagram garis sesuai data. Nah, kita tulis di sini diagram garis data penjualan buku toko merah putih. Selesai deh. Nah, seperti ini diagram garisnya. Mudah bukan anak-anak? Oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara membaca diagram garis? Nah, tadi kita sudah membuatnya, sekarang kita akan membacanya. Di sini ada diagram garis tentang data perkembangan tinggi badan Lani berdasarkan umur setiap tahun. Jadi di sini ada tinggi badan Lani saat Lani umur 7 tahun, saat Lani umur 8 tahun, 9, 10, dan 11 tahun. Tingginya berubah-ubah, ya kan anak-anak ya, terlihat dari angkanya tersebut. Nah, dari diagram tersebut dapat kita ketahui bahwa bagaimana cara bacanya. Kalian lihat nih, saat Lani berumur 7 tahun kan ini ya. Berapa tinggi badannya Lani? Nih kalian lihat, dia ada di titik ini. Berarti dia tinggi badannya adalah 120. Lalu tinggi badan Lani pada umur 8 tahun, ini 8 tahun. Tinggi badannya adalah ini, 135. Dan tinggi badan Lani pada umur 9 tahun ada di sini. Tinggi badannya adalah 140 cm. Sedangkan tinggi badan Lani pada umur 10 tahun, tinggi badannya naik lagi menjadi 145 cm. Dan tinggi badan Lani pada umur 11 tahun, ini 11 tahun ya. 11 tahun nih, coba kalian baca berapa sentimeter tinggi badan Lani pada umur 11 tahun. Silahkan kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, gampang banget. Nah, kesimpulannya, jadi dari diagram tersebut kesimpulannya adalah tinggi badan Lani itu selalu naik setiap tahunnya. Kalian lihat kan dari 120 sampai ke 150. Oke, sudah paham anak-anak cara membaca diagram garis? Gampang kan? Nah, sekarang materinya sudah habis, jadi kalian silahkan kerjakan latihan berikut ini. Latihan 3.8, jawablah pertanyaan sesuai diagram di samping. Di situ ada diagram banyaknya siswa SD Tunas tahun 2015 sampai 2019. Silahkan kalian perhatikan baik-baik itu diagram garisnya, lalu jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di samping. Yang pertama, berapakah jumlah siswa SD Tunas pada tahun 2018? Kalian tinggal lihat 2018 itu ada berapa. Siswa terbanyak pada tahun berapa? Terbanyak berarti yang paling tertinggi. Coba kalian lihat ada di tahun berapa dia dan ada berapa jumlah siswanya di tahun tersebut. Paham ya? Nomor 3,
Paling sedikit terjadi, siswa paling sedikit terjadi pada tahun berapa? Paling sedikit itu berarti yang paling rendah. Kamu bisa lihat kan di situ tahun berapa yang paling rendah dan berapa jumlah siswanya. Kalian tulis ya. Nah, yang nomor 4, berapa selisih jumlah siswa pada tahun 2019 dan 2018? Kalian bisa kurangi tuh 2018 dikurangi 2019, hasilnya adalah berapa siswa. Yang nomor 5, berapa total jumlah siswa di SD Tunas tahun 2015 sampai 2019? Kamu jumlahkan semua dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19, ini dijumlah semua, berapa siswa hasilnya. Oke, mudah bukan? Silahkan dikerjakan di buku latihan matematika kalian ya. Nah, yang latihan 4.8, kalian buatlah sebuah diagram garis sesuai data berikut. Ini adalah tabelnya. Ya, jangan lupa buat sesuai ketentuan dan beri judul. Judulnya yang ini ya. Jumlah mobil yang terjual. Oke anak-anak, materinya sudah habis. Terima kasih sudah menonton video Bu Guru dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang Bu Guru berikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa yang baru datang ke channel Bu Guru di subscribe, di like, dan di share ya. Oke, kita bertemu di video Bu Guru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.